Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Baik Mas Bro, sesuai janji saya kemarin ya. Di video kali ini kita akan bahas fokus ya masalah kiprok. Jadi fungsi daripada sebuah kiprok pada rangkaian kelistrikan sebuah sepeda motor. Oke Mas Bro, kiprok yang biasa kita kenal sebagai regulator, rectifier, regulator ya. Jadi nama lain dari kiprok adalah rectifier regulator. Oke, sesuai namanya, rectifier ya, penyearah, regulator, regulasi Mas Bro ya, pemberi batasan, yang membatasi ya. Kita akan bahas penyearah. Sesuai namanya, penyearah. Baik, apa yang akan disearahkan oleh sebuah kiprok ya? Nah, yang disearahkan kiprok tentu saja adalah arus yang dari bawah ya, dari sepul. Karena begini ya Mas Bro ya, arus yang dari sepul adalah arus AC. Sementara tugas dia adalah untuk menyuplai ya, kasarnya nih ya, kita sebut dia ini sebagai pengisi aki lah gitu ya. Ya. Jadi dari bawah arus AC ya toh. Sementara aki adalah arus DC, yang mana kedua arus ini sama sekali tidak bisa dicampur. Jadi harus diubah terlebih dahulu. Oke Mas Bro, kenapa sebuah arus dari sepul itu disebut arus AC atau arus bolak-balik? Contohnya seperti ini. Ini di tangan saya ini adalah titik plus, kemudian di bawah ini titik min ya, min plus min. Jadi secara garis besarnya, kasarnya, arus sepul itu seperti ini. Ingat ya, di bawah tadi min. Nah, di suatu titik tertentu ya, dia akan menyentuh kutub min. Di suatu titik tertentu juga dia akan menyentuh titik plus, min, plus, min, plus secara berulang-ulang ya. Jadi dia tidak mempunyai sebuah polaritas. Ya Mas Bro ya. Seperti itu. Maka untuk menyuplai sebuah aki diperlukan arus DC, karena aki DC ya Mas Bro ya. Maka tugas si kiprok ini adalah menyearahkan dari arus AC ke DC. Baik Mas Bro. Barulah sebuah arus itu bisa dikonsumsikan, bisa ditransfer ke sebuah baterai atau aki pada sebuah kendaraan ya Mas Bro ya. Penyearah. Kemudian regulatornya tadi ya, sesuai nama, regulasi. Apa yang dibatasi? Nah, ini perlu kita bahas sedikit ya Mas Bro. Yang dibatasi adalah arus yang masuk ke aki ya, yang sudah DC tadi. Jadi fungsinya adalah untuk menstabilkan daripada si aki ini. Dia tidak boleh terlalu tinggi, dia juga nggak boleh terlalu rendah ya Mas Bro ya. Jadi dia harus konstan. Walaupun ketika terjadi overcharge di sebuah kendaraan pengisian di model kiprok seperti ini, ketika aki sudah penuh ya, maka kiprok ini dengan otomatis akan berhenti ya, tidak lagi mengalirkan arus ke aki. Lah terus bagaimana? Wong arus dari bawah kan selalu mengalir. Nah,
ketika overcharge, arus dari kiprok masuk ke aki, nggak lagi dialirkan ke aki, namun dibuang ke massa, ya, ke bodi kendaraan pada sepeda motor kita. Oke, membatasi tadi ya, pembatasan itu. Nah, yang bahaya ini yang low mas bro ya, yang low charge itu bisa dipastikan aki soak, maka di situ pentingnya kiprok. Kedua, menjaga arus untuk lampu mas bro, lampu utama ya, lampu utama. Jadi kita sering melihat ya, sebuah lampu putus, diganti lampu lagi, putus lagi, ganti lagi, putus lagi. Nah, itu karena diakibatkan si kiprok ini sudah nggak bisa membatasi, jadi arus loss ya, bisa dibilang sebuah komponen dalam kiprok rusak. Jadi dia nggak mampu membatasi lagi dan terjadilah overload, arusnya itu loh terlalu gede, bisa dibilang begitu ya mas bro. Jadi untuk membatasi pengisian ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kemudian untuk membatasi arus lampu ya, biar lampu kita itu awet tuh mas bro. Seperti itu mas bro. Jadi fungsi dan gambarannya ya seperti itu mas bro, daripada si kiprok ini itu mas bro ya. Kalau dikit-dikit kita memahami, kita tahu fungsi dari sebuah komponen, maka kita akan lebih mudah nantinya dalam mencari sebuah kerusakan mas bro. Penting tuh kita tahu satu-satu fungsi dari masing-masing perangkat kita nih. Kalau kita tahu dasarnya, tahu cara kerjanya, maka akan dengan mudah itu akan bisa memudahkan kita dalam mencari sebuah kerusakan dalam sebuah sepeda motor, baik di mesin maupun di perangkat-perangkat elektronik lah, apa ini begini nih ya, itulah mas bro ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam perkembangannya sendiri mas bro ya, yang namanya teknologi itu gitu, ada perbaruan ya, pembaruan dari teknologi lama yang disempurnakan. Nah, kalau ini yang kita bicarakan ini ya, yang sedang kita bahas ini di jenis pengapian model lama ya mas bro ya, model lama ini yang biasa orang bilang half wave ya mas bro ya, bisa kita jumpai di motor-motor lawas ya. Jadi ini motor Supra Fit ya mas bro, dengan ciri-ciri lampu depan mengikuti putaran mesin. Jadi kalau mesinnya langsam maka lampu akan redup, jika digas tinggi mesin berputar tinggi ya, lampu akan terang. Seperti itu mas bro ya. Jadi bisa dibilang ini semi full wave gitu. Kenapa dibilang semi ya? Saya bilang ini semi ya karena memang ada DC ada AC di dalam sistem kelistrikan ini mas bro. Jadi nggak semuanya DC pun nggak semuanya AC. Jadi AC DC ada di sistem kelistrikan ini. Sedangkan mas bro ya, sedikit ya kita bahas, udah nyeplos tadi masalah full wave, half wave. Half wave itu semua kelistrikan pada sebuah sepeda motor itu dibebankan ke aki mas bro, dengan bantuan kiprok ini dan aki tadi ya. Sementara di full wave
semua beban kelistrikan motor diambil dari spool itu, Mas Bro. Ya tentu saja dibantu dengan kickprock dan aki. Makanya gimana ya, banyak orang rubah gitu ya, yang biasa dijadikan luar biasa, half dijadikan full. Bisa ya, bisa Mas Bro, tapi dengan urutan-urutan yang benar, jadi tidak mubazir ya. Pergantiannya mulai dari spool ya, spool pun harus dirubah sebenarnya, kemudian diikuti dengan tentu saja perubahan si kickprock agar lebih kena ya, nggak mubazir. Baik Mas Bro, mudah-mudahan ya penjelasan singkat kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan buat Mas Bro pencari ilmu lainnya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.